Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, dilindungi dari berbagai keburukan dan diberikan berbagai kebaikan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu pembahasan tentang usulul iman fi dhau'il kitab was sunnah, yaitu prinsip-prinsip dasar keimanan menurut pandangan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita telah kita mulai dalam kajian yang lalu, dalam pelajaran yang lalu, tentang apa yang saya katakan tadi, bahwa pengakuan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman seseorang kepada Allah Ta'ala dalam hal rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur alam semesta ini, tidak cukup bagi seorang yang mengimani rububiyah itu untuk menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang-orang dahulu, kaum musyrikin, yang kepada mereka permulaan Allah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun kalau ditanya, bahkan tidak hanya mereka dahulu, sampai saat ini, sampai hari ini, ya, ada orang yang bukan muslim misalnya, Anda bertemu di jalan raya, Anda memegang tangannya, bicara dengan baik, Pak, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi ini? Maka dia akan mengatakan, Allah. Yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Ya. Sebagaimana hal ini sudah dijelaskan secara panjang lebar, bahkan yakni dengan dalil-dalil pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan, di antara yang kami bawakan dalil-dalilnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkharas syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Dan jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, yakni kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menaklukkan, yang menguasai, yang menjalankan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka benar-benar akan mengatakan Allah yang melaksanakan hal itu. Ya. Allah yang menciptakan. Allah yang mengatur, menguasai langit dan bumi, bulan dan matahari. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunna Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan air atau hujan dari langit, yang kemudian dengan air hujan itu dia menghidupkan bumi ini setelah bumi itu mati, yakni kering. Bumi menjadi hidup dan turunnya hujan,
lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika engkau bertanya tentang mereka akan hal tersebut, mereka akan menjawab Allah dan seterusnya. Nah, disebutkan di sini, falam yakun al-musyrikuna ya'taqiduna anna al-asnama hiya allati tunzilul ghaitha wa tarzuqul alama wa tudabbiru syu'unahu. Maka kata para penulis kitab ini, orang-orang musyrikin dahulu, mereka tidak mempunyai keyakinan dalam diri mereka terhadap berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Mereka tidak mempunyai keyakinan bahwasanya berhala-berhala itulah yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki di bumi ini, ya, yang mengatur keadaan bumi ini dan manusia. Mereka tidak pernah mempunyai keyakinan seperti itu. Bal kanu ya'taqiduna anna dzalika min khasaisir Rabbi subhanahu. Bahkan mereka orang-orang musyrikun itu, mereka mempunyai keyakinan, mereka mempunyai i'tiqad, mempunyai akidah, keyakinan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, yang mengatur makhluknya ini semua adalah termasuk kekhususan-kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Tidak dimiliki oleh yang lainnya. Wa yuqirruna anna awthanahum allati yad'una min dunillahi makhluqatun. Dan mereka semua orang-orang musyrikin itu mengakui, ya, bahwasanya berhala-berhala, ya, yang mereka seru, yang mereka sembah selain Allah itu adalah makhluk yang diciptakan. Yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. La tamliku li anfusiha wala li abidiha darran wala naf'an. Mereka mengakui bahwasanya berhala-berhala itu yang merupakan makhluk. Berhala-berhala itu tidak memiliki bagi diri mereka dan bagi orang-orang yang menyembah mereka, yang menyembah berhala itu. Berhala-berhala itu. Berhala-berhala itu tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan madharat kepada seseorang. Wala naf'an, atau untuk memberikan manfaat. Istiqlalan, secara sendiri. Wala mautan wala hayatan wala nusyura. Dan bahwasanya berhala-berhala itu juga tidak mempunyai kekuasaan, tidak memiliki kekuasaan untuk mematikan atau menghidupkan atau membangkitkan. Wala tasma'u wala tubsir. Dan bahwasanya berhala-berhala itu yang mereka sembah selain Allah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Wa yuqirruna anna Allah huwal mutafarridu bidzalika la syarikalah. Dan mereka mengakui, mereka berkeyakinan bahwasanya Allah, hanya dialah sendiri yang mampu melakukan hal tersebut. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang membangkitkan manusia di hari kiamat kelak. Yang maha mendengar, yang maha melihat. Itu hanya Allah. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Laisa ilaihim wala ila awthanihim syai'un min dhalik. Mereka, orang-orang musyrikin itu meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki sedikit pun dari apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala yang disebutkan tadi, yaitu yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki. Semua berhala-berhala mereka itu tidak mampu sedikit pun, tidak menguasai, tidak memiliki sedikit pun dari hal tersebut. Semua itu hanya milik Allah.
Wa annahu subhanah al-khaliqu, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha pencipta. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Wa ma adahu makhluqun, dan yang selain Allah adalah makhluk. Siapapun dan apapun benda itu, semua selain Allah adalah makhluk. Arash, singgahsana Allah adalah makhluk. Langit adalah makhluk. Bumi makhluk. Dan semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Al-Khaliq hanya Allah Azza wa Jalla. Pencipta yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua diakui oleh orang-orang musyrikin. War-Rabbu wa ma adahu marbubun. War-Rabbu wa ma adahu marbubun. Wa annahu subhanal khaliq. Wa ma adahu makhlukun. Wa annahu ar-Rabb. Ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Al-Khaliq yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Wa ma adahu makhluk. Dan apa yang selain Allah adalah makhluk. War-Rabbu, dan bahwasanya mereka mengakui Allah Ta'ala itu dialah Ar-Rabb. Dialah Ar-Rabb. Wa ma adahu marbub, dan yang selain Allah itu adalah marbub. Selain Allah itu adalah makhluk. Yani makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ghairu annahum ja'alu lahu min khalqihi syuraka'a wa wasaita. Hanya saja mereka orang-orang musyrikin itu, mereka menjadikan bagi Allah, ja'alu lahu, mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala sekutu. Dari ciptaan-ciptaan Allah ini. Mereka mengambil. Menjadikan sebagian dari ciptaan-ciptaan Allah ini sebagai sekutu Allah. Mereka yang menjadikan. Mereka yang mengambil sebagian dari ciptaan Allah ini sebagai wasa'id. Sebagai perantara. Sebagai syuraka. Sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana mereka meyakini, yakni orang-orang musyrikin, yashfa'una lahum biza'mihim. Mereka mengatakan bahwa makhluk-makhluk yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah itu, sebagai perantara antara mereka dan Allah itu, bahwa makhluk-makhluk itu yashfa'una lahum, nanti akan memberikan syafaat kepada mereka. Biza'mihim indallah, bahwa makhluk-makhluk itu akan menjadi memberi syafaat pada mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqarribunahum ilaihi zulfa, dan mereka meyakini bahwa perantara-perantara yang mereka jadikan sebagai perantara dari makhluk-makhluk Allah itu sebagai yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Dan ini telah diberitahukan, telah diinformasikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, sebagai penolong-penolong mereka. Apa kata mereka? Orang-orang yang menyekutukan Allah dan sesuatu. Orang-orang musyrikin yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah, yakni perantara-perantara itu. Tidaklah kami menyembah perantara-perantara yang mereka jadikan sebagai perantara antara mereka dan Allah. Tidaklah kami menyembah mereka itu kecuali agar mereka sekutu-sekutu itu yang mereka anggap sebagai sekutu, yang mereka angkat sebagai sekutu, itu yang akan mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu keyakinan mereka. Tatkala mereka menjadikan selain Allah
sebagai sembahan, sebagai sekutu. Karena mereka mempunyai keyakinan bahwa yang mereka jadikan sekutu itu bagi Allah, itu yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ail yashfa'u lahum indallah. Supaya, ini maknanya, agar sekutu-sekutu itu memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Fi nasrihim, dalam menolong mereka. Wa rizkihim, dalam memberikan rezeki pada mereka. Wa ma yanubuhum min amri dunya, dan apa-apa yang menimpa mereka dari perkara-perkara bersifat duniawi. Itu keyakinan mereka. Tetapi mereka tetap mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki. Hanya saja mereka itu menjadikan sekutu-sekutu selain Allah yang mereka jadikan sekutu, itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala, untuk memberikan syafaat, ya, bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'a hadzal iqraril 'ami minal musyrikin lillahi birrububiyyati illa annahu lam yudkhilhum fil Islam. Pengakuan mereka, yakni orang-orang musyrikin, pengakuan mereka secara umum, keyakinan mereka secara umum bahwasanya Allah Ta'ala yang memiliki rububiyah. Dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang mengatur. Keyakinan mereka itu tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Bal hakamallahu fihim bi'annahum musyrikuna kafirun. Bahkan Allah menghukumi mereka, orang-orang musyrikin itu, yang mengakui, yang beriman, yang berkeyakinan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai alam semesta ini. Allah menghukumi mereka sebagai musyrikun. Orang-orang musyrikin. Kafirun, Allah menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Wa tawa'adahum binnar, dan Allah ancam mereka dengan ancaman azab api neraka. Wal khuluda fiha, bahkan Allah mengancam mereka jika mereka tidak bertobat dari kesyirikan, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wastabaha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dima'ahum. Wastabaha rasuluhu, atau wastabaha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan Rasulullah SAW membolehkan, menghalalkan darah-darah orang musyrikin, wa amwalahum, dan harta-harta benda mereka, likaunihim lam yuhaqqiqu lazimah tauhidir rububiyah. Rasulullah SAW menghalalkan kaum mukminin untuk memerangi orang-orang musyrikin di saat terjadi peperangan. Allah halalkan, Rasulullah SAW halalkan, bolehkan, halalkan darah mereka, yakni kaum musyrikin, dan harta-harta mereka. Mengapa demikian? Likaunihim, karena mereka tidak mewujudkan konsekuensi atau kelaziman dari tauhid rububiyah. Apa kelaziman dari tauhid rububiyah? Yakni seorang ketika mengakui Allah, dialah yang maha, dialah yang menciptakan alam semesta ini, dia yang menguasai alam semesta ini, dia yang mengatur alam semesta ini, dia yang memberikan rezeki, dia yang menurunkan hujan, dia yang mengatur. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah harus beribadah menyembah Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki dan seterusnya, tapi dia tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti dia tidak melaksanakan kelaziman dari pengakuannya akan tauhid rububiyah.
Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh kaum mukminin untuk memerangi mereka, orang-orang musyrikin. Karena mereka hanya mengakui Allah sebagai yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, tetapi mereka tidak melaksanakan konsekuensi dari pengakuan tersebut. Yaitu mereka tidak beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan yang lain, sekutu. Ya. Makanya mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, konsekuensi dan kelaziman dari tauhid rububiyah itu namanya tauhid uluhiyah. Yaitu semua peribadatan seorang hamba hanya diperuntukkan kepada Allah Ta'ala. Diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya tauhid uluhiyah. Tauhid al-ubudiyah atau tauhid al-ibadah. Itu konsekuensi dari atau kelaziman dari tauhid rububiyah. Ya. Ada satu contoh. Contoh ini gampang bisa dicerna. Dalam kehidupan kita di dunia ini, ada seseorang, si A. Ya. Dia mempunyai majikan. Majikannya si B. Si B ini Masya Allah, sebagai majikan, dia memperhatikan bawahannya, dia perhatikan anak buahnya, dia perhatikan karyawannya, ya, diberikan fasilitas, diberikan kebaikan, ya. Intinya betul-betul dia berbuat baik kepada bawahannya itu. Tetapi subhanallah, bawahan ini, ya, tidak berterima kasih kepada majikannya. Tidak bersyukur. Malah dijelek-jelekkan. Atau dia memuji yang lainnya. Ya. Bukan kepada majikannya yang telah berbuat baik kepadanya. Tetapi dia memuji yang lainnya. Menyanjung yang lainnya. Bukan orang yang berbuat baik. Ini dalam kehidupan manusiawi, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau ada seorang yang berbuat demikian, ya, ada yakni bawahan yang berbuat demikian kepada atasannya, ini satu perbuatan yang jelek. Ada seorang majikan mempunyai pembantu. Majikan ini memberikan fasilitas kepada pembantu, diberikan kamar, diberikan fasilitas, diberikan pakaian, gaji yang cukup dan seterusnya. Tapi pembantunya ini tidak pernah mengetahui kebaikan majikan. Bahkan kadang-kadang dia mungkin menceritakan yang jelek. Ini dalam kehidupan manusia kita, dalam kehidupan kita ini, perbuatan pembantu ini tercela. Tercela. Satu aib. Ya. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih dari itu. Allah Ta'ala yang menciptakan manusia. Allah Ta'ala yang memberikan rezeki kepadanya. Allah Ta'ala yang melindunginya dari berbagai bahaya. Allah Ta'ala yang menjaga dirinya. Dan seterusnya dari berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada seorang hamba. Tetapi kemudian dia menyembah kepada selain Allah. Dia lebih takut kepada selain Allah daripada Allah Ta'ala. Nah, ini hamba yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Yang tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Makanya orang yang tidak bersyukur kepada satu nikmat disebut dengan orang yang kufrun nikmah. Kufur kepada nikmat. Ya. Nah, oleh karena itu, pengakuan bahwasanya Allah dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang mengatur. Jadi pengakuan rububiyah Allah
tidak menjadikan seorang itu selamat dari azab Allah. Sampai orang tersebut beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu melaksanakan tauhid uluhiyah. Mewujudkan tauhid ibadah. Bahwa dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid yang kedua ini, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah ini yang dengannya insyaallah menyelamatkan seorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yatabayyanu anna al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyah wahdahu duna al-ityan bilazimihi tauhid al-ilahi uluhiyah la yakfi wa la yunji min adzabillah. Dari sini maka jelaslah bahwasanya pengakuan seorang hamba akan rububiyah Allah, pengakuan seorang hamba bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang mengaturnya, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menguasai alam semesta ini. Pengakuan itu saja tanpa melaksanakan konsekuensi dari pengakuan itu, yaitu tanpa beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, ini tidak cukup. Dan tidak bisa menyelamatkan seorang hamba yang berbuat demikian dari azab Allah Ta'ala. Bal huwa hujjatun balighatun alal insan. Taqtadi ikhlas ad-din lillahi wahda la syarika lahu. Bahkan ini menjadi hujjah. Allah akan bertanya kepada manusia, bukankah aku telah menciptakanmu, bukankah aku telah berikan kepada kamu berbagai macam nikmat, mengapa kamu menyembah pada selain aku? Akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Seorang hamba akan mengatakan, ya benar ya Allah, ya benar ya Allah, engkau yang menciptakan aku, engkau yang menguasai, yang mengatur, engkau yang memberikan nikmat, berbagai nikmat padaku. Nah, Allah bertanya, kenapa kau sembah kepada selain aku? Ya. Maka pengakuan kepada tauhid rububiyah ini adalah hujjah. Yani kalau seorang mengakui tauhid rububiyah tetapi dia tidak menyembah Allah Ta'ala, ini akan menjadi hujjah bagi Allah Ta'ala, yani untuk mengadab orang tersebut. Nah, oleh karena itu pengakuan keimanan dan keyakinan terhadap rububiyah Allah, bahwa dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang mengatur alam semesta ini memberikan konsekuensi seorang hamba harus mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata. La syarika lahu. Tiada sekutu baginya. Wa tastalzimu ifradallahi wahdah. Dan memberikan konsekuensi, melazimkan, mengharuskan seseorang dengan tauhid rububiyah itu, mengharuskan, melazimkan seorang untuk mengesahkan Allah Ta'ala di dalam ibadah. Wa tastalzimu ifradallahi wahdahu bil ibadah. Sehingga dia harus menyembah hanya kepada Allah. Melaksanakan amal-amal yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan hanya untuk Allah semata. Dan tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Fa idza lam ya'ti bidzalika fa huwa kafirun halalud dami wal mal. Maka apabila ada seorang hamba yang dia mengakui rububiyah Allah, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur alam semesta ini, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka orang ini tetap dikatakan sebagai orang yang kafir. Tetap dia yang katakan kafir. Jika dia memerangi, maka halal darahnya, halal hartanya. Ya. Ini yang harus kita pahami. Maka dari itu tidak cukup hanya pengakuan. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai.
Allah yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mengatur alam semesta ini, itu tidak cukup. Sehingga kita mewujudkan tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Yakni tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga semua amal-amal ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya, kita tidak mempersembahkannya kecuali hanya untuk dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Dia yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi pengakuan akan keesaan Allah dalam menciptakan, dalam menguasai, dalam mengatur alam semesta ini, memberikan konsekuensi dan keharusan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang hanya mengambil yang satu, dia melepaskan yang kedua, maka dia tetap bukan seorang muslim. Dia tetap sebagai seorang musyrik yang tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan berikutnya. Adakah fenomena-fenomena kesyirikan di dalam tauhid rububiyah ini? Jawabannya ada. Jadi ada penyimpangan. Ada segelintir manusia yang fitrahnya memang rusak. Fitrahnya rusak. Yang mereka tidak mengakui bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah yang mengatur alam semesta ini, mereka tidak mengakui. Sehingga terjadi penyimpangan dalam masalah rububiyah ini. Nah, ini akan dibahas oleh para penulis kitab, para masyayikh. Al-Mabhatsus Tsalits, pembahasan yang ketiga, Madzahirul Inhiraf fi Tauhidir Rububiyah. Madzahir itu jamak dari mazhar. Ya, yang ngerti bahasa Arab. Mazhar itu hal-hal yang tampak, fenomena. Ya. Fenomena terjadinya penyimpangan dalam tauhid. Majbulatun alaihim nufus. Kata para penulis buku ini, meskipun sebenarnya tauhid rububiyah itu pengakuan akan Allah bahwa Dia yang menciptakan, Dia yang menguasai, Dia yang mengatur, ini sesuatu yang ada dalam fitrah manusia, ya, dan sudah terbawa dari sananya dalam diri seseorang. Mutakatsiratun ala taqrir adillah, dan banyak bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut. Illa annahu wujida finnas, hanya saja masih ada di antara manusia ini man hasala indahu inhirafun fi. Masih ada di antara manusia yang menyimpang dalam masalah tauhid rububiyah ini. Karena fitrah mereka telah rusak. Ya. Fitrah mereka rusak. Jiwa mereka tidak beres. Rusak. Makanya ada di antara mereka yang menyimpang dalam masalah tauhid rububiyah. Para musyrikin mengakui tentang tauhid rububiyah ini. Wa yumkinu talkhisu madzahiril inhiraf fi hadzal bab fi ma yali.
ringkasan, kesimpulan dari penyimpangan dalam masalah berkaitan dengan tauhid rububiyah ini, ada 3 poin yang disebutkan oleh para penulis buku ini. Yang pertama, jahdur rububiyatillahi aslan. Jahdun itu artinya ingkar, ingkarun. Jahada yajhadu ay ankaro yungkiru. Jahada al-haqqa artinya ankaro al-haqqa. Jim ha dal. Jahada. Jahdu rububiyatillah aslan. Wa inkar wujudihi subhanah. Yaitu adanya pengingkaran karena jiwa mereka rusak, ya, fitrah mereka berantakan, telah dirusak entah oleh lingkungan, entah oleh apa yang masuk di dalam hati mereka atau dalam benak mereka, maka mereka mengingkari adanya Allah Ta'ala. Ya, mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Kama ya'taqidu dzalika al-malahidah. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang ateis. Ya, al-malahidah. Sama dari mulhid. Mulhidun. Al-mulhiduna atau al-malahidah. Itu orang-orang ateis. Alladzina yusniduna ijada hadhil makhluqat ila tabi'ah. Yang mana mereka berkeyakinan, ya, atau mereka menisbahkan bahwa alam semesta ini ada, ya ada dengan sendirinya. Makhluk-makhluk yang kita lihat ini ada, ya ada dengan sendirinya, secara alami. Tidak ada yang menciptakannya. Itu kata mereka. Ini saking rusaknya fitrah mereka. Au ila taqallubil lail wan nahar. Atau kata mereka, ya adanya alam semesta ini, makhluk-makhluk ini karena apa? Adanya perputaran langit dan perputaran siang dan malam. Ya ada dengan sendirinya. Au nahu dzalik, atau yang sejenis dengan golongan ini. Ya. Wa qalu, Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang golongan mulhidin, al-malahidah. Ya. Yang tidak mengakui adanya Allah. Yang mereka mengatakan alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ya. Tanpa ada yang menciptakannya. Ini telah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Dan mereka mengatakan, ya, tidak ada lain dalam kehidupan, dalam realita ini kecuali kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya. Kita mati kemudian dan kita hidup ini. Wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidak ada yang membinasakan kami, tidak ada yang mematikan kami kecuali perputaran siang dan malam, kecuali masa dan zaman. Ini disebut juga dengan golongan ad-dahriyun. Ya. Ad-dahriyun. Jadi sebagian ulama menyebut mereka selain disebut dengan malahidah atau mulhidun, juga mereka disebut dengan ad-dahriyun. Orang-orang ateis. Na'udzubillah. Ini contoh penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Yang kedua, jahdu ba'di khasaisir Rabb subhanahu wa ta'ala wa inkaru ba'di ma'ani rububiyatihi. Terjadi penyimpangan dalam bentuk pengingkaran kepada sebagian kehususan Allah Ta'ala. Sehingga mereka menjadikan kehususan itu tidak hanya pada Allah, tapi juga pada yang lainnya. Contoh orang yang sakit. Ya. Kalau ada orang meyakini, ya, bukan Allah yang menyembuhkan orang yang sakit ini, tapi yang menyembuhkan dia ini ada sebab, misalnya obat. Yang menyembuhkan orang ini bukan Allah, tapi obat yang diminumnya.
ini termasuk syirik dalam rububiyah. Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat itu hanya sebab. Ya. Dan kalau Allah menghendaki, tanpa obat pun orang itu bisa sembuh. Tetapi Allah menyuruh kita untuk apa? Melakukan sebab. Apa di antara sebab untuk sembuh? Dengan berobat. Tapi kalau memang sudah umurnya, walaupun dia berobat, ya mati. Kalau memang sudah ajalnya. Sudah habis batas waktunya di dunia ini. Jadi mengingkari sebagian dari kehususan-kehususan yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Atau makna-makna rububiyah yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala, itu diingkari. Kaman yanfi qudratallah ala imatatihi au ihya'ihi ba'da mauti. Seperti contohnya orang yang menafikan atau mengingkari. Orang yang mengingkari kekuasaan Allah untuk mematikan atau menghidupkan setelah manusia ini mati. Dia mengingkari. Dia tidak percaya bahwa Allah akan membangkitkan manusia di hari kiamat kelak. Dia tidak percaya, dia tidak beriman bahwa Allah mematikan seorang. Ini contoh penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Au jalbin naf'ilahu au daf'id dharri anhu au nahu dzalik. Atau ada orang yang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau menghilangkan madarat, sehingga dia bergantung pada selain Allah itu. Ini syirik dalam juga dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Salisan, yang ketiga, i'ta'u syai'in min khasa'isir rububiyah li ghairillah. Jadi kalau tadi menafikan, kalau yang ketiga ini menyematkan sebagian dari kehususan-kehususan sifat yang dimiliki oleh Allah kepada selain Allah. Faman i'taqada wujuda mutasarrifin ma Allah azza wa jalla fi ayyi syai'in min tadbiril kaun, maka barang siapa yang meyakini ada selain Allah dari makhluk Allah ini, ada selain Allah yang mempunyai andil mengatur ciptaan Allah ini dengan mengadakan min ijadin au i'damin, yang bisa mewujudkan atau melenyapkan suatu, au ihya'in au imatatin, atau menghidupkan atau mematikan, au jalbi khairin au daf'i syarrin, atau mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan, au ghairi dzalika min ma'anir rububiyah, atau yang selain itu dari kehususan-kehususan rububiyah yang hanya dimiliki oleh Allah, dikatakan ada pada selain Allah, fahuwa musyrikun billahil azim, maka orang tersebut adalah orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Makanya kita harus waspada dalam hal banyak yang dilakukan oleh manusia, masalah penyimpangan dalam rububiyah ini. Hati-hati. Bagaimana saya katakan tadi, seorang ketika dia berobat, dia harus yakin yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan obat itu. Seorang ketika dia ke dokter, dia meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala, bukan dokter. Dokternya hanya sebab saja. Ya. Nah, marilah kita meyakini bahwa Allah Ta'ala dia yang mengatur alam semesta ini. Jangan kita ini menyembah sebab. Karena kadang-kadang ada orang yang beranggapan kalau sudah melakukan satu sebab, sudah segala-galanya. Pasti akan berhasil. Ya. Padahal belum tentu. Kita diperintahkan melakukan sebab.
Tetapi kita tidak boleh bergantung pada sebab ini. Seakan-akan segala-galanya itu sebab. Seorang ingin mempunyai anak. Apa yang harus dia lakukan? Yang dilakukannya sebab untuk mendapatkan anak. Apa sebab untuk mendapatkan anak? Ya menikah. Setelah menikah mengumpuli istrinya. Ini sebab sudah dilakukan. Sudah menikah. Sudah mengumpuli istrinya. Sudah cari masa suburnya. Tapi toh tidak mempunyai anak. Banyak kejadian seperti itu. Makanya jangan menggantungkan atau bergantung kepada sebab. Kita diperintahkan melakukan sebab. Tapi segala-galanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi di antara contoh-contoh tentang penyimpangan dalam masalah rububiyah. Kalau ada orang meyakini bahwa di daerah tertentu ada seorang yang dia orang yang taat, orang yang wali, ya. Dia yang membagi rezeki di wilayah tertentu. Ini termasuk syirik di dalam rububiyah. Ada orang lagi yang lainnya. Dia ya sebagai yang mengawasi, memberikan ketenangan ke wilayah tertentu. Ya, dari satu negeri misalnya atau satu pulau. Ya. Pulau ini tidak akan terjadi gempa bumi selama kita meyakini misalnya bahwa ada wali ini yang menjaga pulau ini. Ini termasuk syirik di dalam rububiyah. Ya. Syirik dalam rububiyah. Ya. Maka dari itu hati-hati. Ya. Ada lagi kepercayaan-kepercayaan orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, yang ingin mendapatkan dunia, harta dunia, memakan harta manusia tanpa hak. Kadang-kadang yaitu orang yang pura-pura jadi wali, datang ke satu toko di tempat tertentu, ditulisi uang, minta uang 50.000, ditulisi macam-macam mantra-mantra, taruh duit ini di lacimu, nanti akan laris tokomu. Ini semua adalah bagian dari kesyirikan dalam rububiyah. Allah yang mengatur rezeki seorang hamba. Allah yang menentukan rezeki seorang hamba. Bukan makhluk-makhluk itu. Maka jangan mau dibodoh-bodohi. Uang 5.000 ditulis dan tulisan-tulisan dijual lagi. Ya. Dengan misalnya satu yang 5.000 itu yang telah ditulis dijual sampai misalnya 500.000. Nanti akan jadi kaya. Ini semua penipuan. Ya. Aklul mal bighairil haq. Memakan harta orang lain tanpa hak. Makanya berilmulah supaya kita ini tidak tertipu. Ya. Berilmu yang benar, Quran dan sunnah, dan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Pemahaman para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan demikian insya Allah kita akan selamat dari orang-orang yang ingin menyesatkan manusia dengan hawa nafsu mereka. Dan alhamdulillah sekarang ini masalah ilmu kita mudah mendapatkannya, ya. Banyak ulama, ya. Banyak media-media yang bisa kita manfaatkan untuk apa? Mendapatkan ilmu. Ya. Jangan kita ini hidup mau seperti dulu. Di zaman dulu kita hanya ikut-ikutan. Iya, sami'na wa ata'na. Disuruh masuk api, iya. Ya. Sekarang tidak. Harus belajar, harus bertanya, menuntut ilmu, dan mohon pada Allah Ta'ala. Ini yang paling utama. Mohon petunjuk pada Allah Ta'ala. Minta hidayah pada Allah Ta'ala. Agar Allah memberikan kita hidayah, petunjuk pada jalan yang benar, dan mohon taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti jalan yang benar tersebut. Ya. Karena apa? Allah yang memberikan nikmat hidayah itu dari Allah Ta'ala. Dan Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya.
Oleh karena itu kita harus mohon pada Allah Ta'ala. Ya. Minta pada Allah. Makanya Nabi SAW di antara doa-doa beliau, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, sungguhnya aku mohon pada Engkau al-huda. Aku mohon pada Engkau petunjuk ya Allah. Ya ini berilah aku petunjuk ya Allah. Wat-tuqa. Aku mohon pada Engkau ya Allah ketakwaan. Ya ini jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang bertakwa pada Engkau. Wal-ghina. Ya Allah, aku mohon pada Engkau kekayaan, kecukupan dalam diri aku untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu. Karena kekayaan jiwa itulah hakikat kekayaan, bukan harta. Banyak orang punya harta tapi dia tidak memiliki kekayaan jiwa ini, sehingga terus tamak, terus rakus kepada harta. Karena tidak memiliki al-ghina, kepuasan, al-qanaah dalam diri seorang. Nah orang itu kalau dia qanaah, kalau dia itu muqtani', dia puas dengan pemberian Allah, maka dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Sedikit atau banyak, alhamdulillah. Nah Nabi SAW mohon pada Allah al-ghina, agar menjadi hamba yang selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan kekayaan yang hakiki, kekayaan jiwa dan hati itu, selalu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Kemudian yang dimohon oleh Nabi SAW yang keempat adalah al-afaf. Mohon pada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatan diri kita dari melakukan hal-hal yang akan menjadikan kita tercela, menjadikan kita cacat. Ini al-afaf. Al-afaf ada 3 hal kata para ulama. Iffatul lisan, menjaga lisan. Yang kedua, iffatul batan, menjaga perut dari memasukkan yang haram. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang jorok, dari ucapan yang kotor, dari fitnah dan lain sebagainya. Itu lisan. Iffatul batan, menjaga perut dari masukan yang haram. Yang ketiga adalah iffatul farj, menjaga kehormatan kemaluan kita, sehingga tidak melakukan hal yang tercela yang akan menjadikan seorang tercela. Ini yang dimohon oleh Nabi SAW. Kita setiap hari dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Maka mintalah petunjuk pada Allah Ta'ala. Ya. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Insya Allah seorang akan selamat dari kejahilan, dari penyimpangan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.